Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran katekismus yang ke-13 dengan bunyi pertanyaan, apakah orang tua pertama kita tetap berada dalam kondisi sebagaimana mereka diciptakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu orang tua pertama kita yang dibiarkan mengikuti kehendak bebas mereka, terjatuh dalam kondisi sebagaimana mereka diciptakan dengan berdosa terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang tua pertama kita yaitu Adam dan Hawa, mereka terjatuh oleh dosa karena ketidaktaatan mereka, ketidakmampuan mereka menahan godaan iblis. Dan untuk selanjutnya kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita baca lanjut lagi dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka berada dalam keadaan yang sempurna. Namun ketidaktaatan mereka jatuh ke dalam dosa. Jikalau kita melihat keadaan pertama manusia pertama Adam dan Hawa, ada dua keistimewaan yang mereka punyai, yaitu yang pertama, mereka hidup dalam keadaan yang merdeka. Ya, mereka hidup dalam keadaan yang merdeka, yaitu kemerdekaan, yaitu mereka tidak ada yang memaksa mereka untuk memilih apa yang baik dan yang jahat. Tuhan hanya memerintahkan mereka, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis pun tidak punya kuasa untuk untuk menjatuhkan mereka, tetapi iblis hanya punya kuasa untuk menggodai mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka punya kebebasan, mereka punya kemerdekaan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Dan yang kedua, mereka punya kemampuan untuk memilih satu dari dua pilihan tersebut. Mereka punya kemampuan di dalam diri mereka. Namun satu hal yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu ketika mereka punya kemampuan itu, mereka serahkan kepada iblis. Mereka punya kuasa serahkan kepada iblis, mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka tidak punya kemampuan apa-apa lagi untuk bangkit dari dosa itu. Sehingga Paulus menjelaskan dalam Roma 3 ayat yang ke-12 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, melalui Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan setiap keturunan yang lahir di bawah Adam, mereka hidup di bawah kuasa dosa. Dan kita bersyukur karena melalui Yesus Kristus kita diampuni, kita dibenangkan. Setiap kutuk-kutuk yang telah dilakukan oleh Adam dan keturunan-keturunannya, kita bersyukur karena melalui Yesus Kristus kita dimenangkan, kita dipulihkan, kita diberi kemenangan. Jadi kita bersyukur untuk itu karena Tuhan telah memberikan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.